selamat datang di channel YouTube Ika Osin. Jangan lupa like and subscribe ya. Kali ini kita akan mewarnai gambar ikan di laut. Sebelum kita mewarnai, kita harus gambar dulu ya. Karena kita akan mewarnai gambar ikan, maka kita harus menggambar ikannya terlebih dahulu. Kita gambar ikan dengan pola yang sederhana dan besar agar mudah diwarnai oleh adik-adik dan teman-teman yang pemula. Kita menggambar ikannya sederhana saja ya. Nanti setelah diwarnai akan kita lengkapi lagi ikannya seperti sirip-siripnya dan lain-lain. Karena ini adalah gambar ikan di laut, maka kita juga harus lengkapi gambar ini dengan benda-benda yang biasanya ada di laut, seperti rumput laut, batu karang. Nah, di sini rumput lautnya kita buat bentuk keriting, bengkok-bengkok, dan lurus. Jika adik-adik atau teman-teman tidak bisa menggambar, maka silahkan screenshot saja gambar ini dan di print out untuk kita warnai. Jangan lupa kalau menggambar kita buat batas garis antara tanah, dasar laut, dan airnya. Meskipun nanti saat mewarnai, kita tetap akan mewarnai air ini menjadi biru, baik itu yang ada tanahnya maupun yang di atasnya. Namun, tidak menutup kemungkinan atau tidak ada salahnya jika kita ingin bervariasi dengan mewarnai tanah atau dasar laut ini dengan warna hijau berwarna-warni, seolah-olah dalam laut, di dasar laut ini ada rerumputan. Kemudian pertama-tama yang harus kita warnai adalah gambar ikannya. Karena kita akan mewarnai gambar ikannya dengan warna oranye, jadi kita akan mulai dengan warna oranye yang lebih tua terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan warna yang lebih muda ke atasnya. Jangan lupa untuk mewarnai warna yang lebih muda ke atasnya atau ke warna selanjutnya, warna yang lebih tuanya sedikit ikut digores atau ditimpa ya, agar warnanya lebih terlihat menyatu dan alami. Pada badan ikan ini, kita menggunakan 3 warna yang senada, yaitu oranye tua, oranye muda, dan yang terakhir kita menggunakan warna kuning. Metode mewarnai ini biasanya digunakan oleh pemula atau bagi adik-adik yang belajar mewarnai. Setelah kita warnai badan ikannya, kita lanjutkan untuk mewarnai bagian-bagian dari ikan yang lain seperti sirip dan ekornya. Tetap menggunakan warna orange. Namun di sini kita menggunakan metode gradasinya yang melindungi. Jika badannya menggunakan teknik menggendong, kalau yang ekor dan lain-lainnya kita menggunakan teknik gradasi
melindungi, artinya warna yang lebih tua kita buat dari pinggir gambar atau sekeliling gambar atau di garis-garis gambar, kemudian diikuti warna yang lebih muda ke tengahnya selanjutnya. Pada bagian ekor, di sini menggunakan teknik mendampingi, artinya bagian ekor sebelah kiri itu warnanya lebih tua dibandingkan dengan warna ekor yang arah sebelah kanan atau bagian ujungnya. Namun, di sini agar terlihat lebih natural, kita mewarnainya jangan terlalu lurus pada warna lebih tua, kita ikuti serat-serat dari gambarnya. Jadi, nanti jika dilanjutkan dengan warna yang lebih muda, warna ekornya akan terlihat lebih natural atau lebih alami. Dalam mewarnai kita memang harus sabar ya, dan lebih hati-hati dan pelan, hingga gambar kita ini akan lebih rapi. Buat adik-adik harus sabar juga. Buat teman-teman yang baru belajar mewarnai, kesabaran di sini sangat diperlukan ya, dan harus teliti. Jika krayon kita sudah tumpul, akan sulit untuk mewarnai bagian-bagian pola yang kecil, sudut-sudut gambar. Jadi usahakan kalau krayon kita yang sudah agak tumpul, silakan diruncing dulu ya. Biasanya peruncingnya itu ada dalam kemasan krayon yang kita beli. Meskipun dalam gambar ikan ini belum ada sirip dan sisik-sisiknya, nanti setelah selesai gambarnya akan kita ulang dan kita tambah sehingga ikannya lebih lengkap dan terlihat lebih menarik. Begitu juga dengan rumput laut dan air-air lautnya. Baik, setelah gambar ikannya selesai, kita lanjutkan untuk mewarnai rumputnya. Nah, untuk salah satu rumput di sini kita warnai dengan warna hijau. Adik-adik dan teman-teman, untuk mewarnai rumput tidak harus hijau saja ya. Rumput atau tanaman itu bisa bermacam-macam. Jadi, jangan takut dan ragu untuk menggunakan warna yang lebih cerah untuk rumput selain warna hijau. Bisa menggunakan warna pink, ungu, biru, dan lain-lain. Karena tidak semua tanaman itu berwarna hijau. Di sini kita warnai rumputnya ada warna hijau, pink, dan ungu. Warna hijau juga bermacam-macam ya. Hati-hati saat mewarnai pada sudut-sudut gambar ya adik-adik dan teman-teman, karena ini akan menyebabkan warna keluar dari gambar atau dari garisnya. Tapi tidak usah khawatir, karena akan bisa kita rapikan dengan mengerik atau mengikis krayon yang berada di luar garis atau di luar gambar. Jika hanya keluar sedikit, itu tidak masalah karena nanti
Di akhir mewarnai, gambar akan kita ulang menggunakan pensil kontrol khusus untuk melapisi gambar yang sudah kita warnai, sehingga bagian-bagian krayon yang keluar dari gambar sedikit akan tertutupi atau tersamarkan oleh pensil tadi. Ini ada terumbu karang yang ada di sini kita warnai dengan warna abu-abu. Meskipun teman-teman dan adik-adik bisa gunakan dengan warna yang lain seperti coklat, merah, kuning, orange, bebas karena di dasar laut terumbu karang memang warnanya bermacam-macam. Nah, di sini warna abu-abu terumbu karangnya yang warna tua kita campur dengan warna putih, sehingga warna yang lebih tua tadi menghasilkan warna abu-abu yang lebih muda. Ingat, ketika menggunakan warna putih, krayon putih, sebelum memulai dibersihkan dulu dari warna-warna yang sebelumnya sehingga warna putihnya tidak tercampur dengan warna yang sebelumnya. Kita mewarnai airnya dengan warna biru. Kita tetap mulai dengan warna yang biru tua terlebih dahulu ya. Nah, karena dasar laut itu lebih dalam, maka warna yang lebih gelap kita buat di bagian bawah, karena warna yang lebih muda di atas seolah-olah dan memang matahari itu memancarkan cahayanya dari dari atas permukaan air ke dasar laut. Jadi bagian atas air akan lebih terang, nanti kita akan warnai dengan warna biru yang lebih muda. Ingat, semakin ke atas warna airnya akan semakin muda ya. Gunakan biru muda. Karena biasanya air itu bergerak atau ada riak atau ada ombaknya sedikit, maka warna air biasanya tidak sama atau tidak rata birunya. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua. Untuk menghasilkan air seolah-olah ada riaknya atau gelombang kecilnya, maka kita buat warna birunya itu tidak tidak satu dari bawah saja. Warna biru tuanya kita buat di tengah-tengah seperti garis, diikuti sekelilingnya dengan warna yang lebih muda, baik itu ke atas maupun ke bawah seperti pada video ya. Nanti akan menghasilkan air seolah-olah ada riaknya, atau air yang tidak tenang atau airnya bergerak. Ini bebas ya, gunakan imajinasi kita di mana kita letak riak airnya.
kita buat riak airnya itu dengan warna yang lebih tua dulu, biru tua dulu. Nanti akan kita dampingi, akan kita kasih warna di sekelilingnya dengan yang lebih muda. Ingat adik-adik dan teman-teman, perhatikan video ya, cara mewarnai air seolah-olah ada riak atau gelombang. Di atas garis batas tanah itu atau dasar laut tetap kita warnai dengan warna biru ya, karena itu masih di dalam laut, masih air. Garis pembatas itu hanya menunjukkan kalau yang di bawah itu adalah dasar laut. Jangan lupa nanti airnya ini kita rapikan kembali sehingga tidak terlihat seperti kurang rapi. Dan setelah semua selesai kita warnai, kita masuk ke tahap finishing atau penyelesaian. Gambar ikannya dan seluruhnya kita gambar ulang menggunakan pensil 8B atau HB, karena pensil jenis ini lebih tebal dan lebih pekat. Yang rapi ya adik-adik dan teman-teman. Pastikan semua gambarnya sudah kita gambar ulang ya, lebih ditebalkan biar gambarnya terlihat lebih tajam dan lebih jelas. Kita juga bisa menggunakan pensil biasa atau 2B, tapi harus lebih berulang-ulang kita menggambarnya agar lebih pekat dan warnanya lebih jelas. Setelah semua gambar kita gambar ulang dengan pensil, kita dapat menambahkan hiasan atau gambarnya lebih lengkap
agar lebih menarik. Misalnya, kita bisa tambahkan garis-garis pada sirip, pada ekor, atau kita buat sisik ikan. Hal ini kita gunakan agar gambar terlihat lebih berdimensi, lebih jelas dan lebih hidup. Pada gambar ini kita bisa tambahkan garis pada kepala ikan dan kita bisa tambahkan sisik ikan sehingga ikan terlihat lebih jelas sisiknya dan gambarnya lebih menarik. Kita juga bisa menambahkan beberapa garis hiasan pada rumput laut sehingga rumput lautnya terlihat lebih bergerak, lebih hidup. Nah, untuk air kita bisa tambahkan garis-garis seolah-olah riak air pada warna yang biru lebih tua. Nah, seolah-olah itulah riak air yang bergerak. Seperti pada gambar atau video ya adik-adik dan teman-teman. Kita garis saja sedikit bergelombang seolah-olah airnya bergerak. Kemudian pada sisik ikan kita tambah sedikit garis-garis kecil untuk menimbulkan efek dimensi pada gambar. Gambar kita sudah selesai. Jangan lupa like and subscribe YouTube Rika Osin dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.